Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Edo Akbar Yamin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur upah eksternal dan internal, serta masalah-masalah pengupahan. Sebelum kita masuki pembahasan pertama, lebih baiknya kita mengetahui pengertian upah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dalam dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah akan dilakukan. Selanjutnya ada struktur upah eksternal. Yang pertama ada sektoral, yang kedua ada jenis jabatan, yang ketiga geografis, yang keempat keterampilan, yang kelima seks, yang keenam ras, dan yang ketujuh lain-lain faktor. Kemudian yang selanjutnya yaitu struktur upah internal. Dalam sebuah organisasi, biasanya terdapat struktur upah yang teratur. Kriterianya didasarkan atas isi jabatan. Makin berat tanggung jawab pekerjaan, maka makin tinggi upahnya. Struktur pengupahan semacam ini mengikuti pada struktur organisasi yang terjadi menjadi wadahnya. Rincian tetap hal ini biasanya dibahas lebih lanjut dalam manajemen personalia. Kemudian masalah yang ada dalam pengupahan. Yang pertama yaitu penurunan upah. Pekerja manapun tentunya tidak ingin upahnya mengalami penurunan. Yang mereka idamkan jelas kenaikan, namun penurunan upah dalam situasi tertentu tidak bisa terelakkan. Misalnya, perusahaan mengalami penurunan pendapatan, sehingga harus melakukan langkah penghematan, seperti halnya menurunkan upah pekerja. Kedua, upah di bawah UMR atau UMK. Prinsipnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan hadir untuk melindungi hak-hak pekerja. Salah satu cara melindunginya adalah dengan menciptakan standar upah minimum yang berlaku tingkat provinsi, UMP, ataupun kota kabupaten, UMK. Penetapan UMP dan UMK diserahkan kepada pemerintah daerah. 3. Pemotongan upah. Berbeda dengan penurunan, pemotongan upah diatur dalam PP Pengupahan. Prinsipnya, pemotongan upah boleh dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk denda, ganti rugi, dan uang muka upah. Teknis pelaksanaan pemotongan merujuk pada peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja. Dan yang terakhir adalah pembayaran upah telat. Prinsipnya, perusahaan harus membayar upah pekerja pada waktu yang telah disepakati, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja. Apabila telat, maka konsekuensinya bagi perusahaan cukup serius. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.